Great, good morning. Alright, tema pada pagi hari ini adalah Don't die as a religious Christian. Apa itu? Jangan mati sebagai Kristen agamawi. Alright, welcome back in this Andre Sabbath channel, my quality time with Jesus. Alright, teman-teman dimanapun Anda berada ya. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan sesuatu yang sangat penting ya. Kenapa penting? Ini bukan soal doktrin, bukan soal denominasi agama ya, gereja ya, bukan itu, bukan denominasi gereja, bukan soal tradisi. Ini soal nasib kekekalan kita. Dan izinkan saya buka dengan sebuah pernyataan yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Tidak semua orang Kristen dikenal oleh Kristus. Ya. Yesus sendiri berkata kan, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu Matius 7 ayat 23 ya. Masih ingat? Yang pintar mencatat ya. Aku tidak mengenal engkamu. Matius 7 23. Kalimat ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak dari aktivitas kita ya, dan bertanya, apakah saya benar-benar dikenal Tuhan? Nah, saat ini banyak orang yang lahir Kristen tapi tidak pernah lahir baru. Banyak. Ada yang aktif ke gereja, ikut pelayanan, hafal mengenai liturgi, bahkan awal-awal ayat-ayat. Tapi kalau bicara relasi pribadi dengan Tuhan, kosong. Ya, saudaraku, teman-teman di dalam Kristus, menjadi orang Kristen itu memang mudah. Tinggal lahir dari keluarga Kristen kan, ikut papa mama ke gereja, sekolah minggu, lama-lama jadi kebiasaan, dan itu yang terjadi ya. Tapi menjadi pengikut Kristus itu adalah keputusan, itu komitmen, itu pilihan pribadi. Alkitab berkata Israel disunat secara fisik, tapi kita orang percaya hari ini harus disunat hati ya, Roma 2 ayat 29. Artinya apa? Hati kita harus diremukkan, dibersihkan, ditundukkan kepada Tuhan. Agama bisa mengajari kita berbuat baik, ya enggak? Semua agama di dunia ini, semua agama mengajari kita berbuat baik, tapi hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati kita. Alright, izinkan saya cerita sedikit yang agak ya aneh ya, lucu lah ya. Ada seorang bapak yang dengan bangganya berkata, saya ini orang Kristen sejati. Saya tanya ya, loh kok bapak bisa begitu yakin begitu pak? Dia menjawab apa? Ya jelas, Natal, Paskah, ibadah kalau tidak hujan, ya enggak? Kalau AC-nya dingin, kalau pendetanya favorit, kalau khotbahnya itu nggak lama-lama, ya teman-teman, itu bukan kekristenan, itu checklist agama. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita hanya menjadi pengisi-pengisi formulir rutinitas gereja. Ya, Christianity is not a routine, it's a relationship. Kekristenan itu bukan rutinitas. Kekristenan adalah suatu hubungan, suatu relasi ya. Saya pernah bertemu dengan seorang anak pendeta loh ya. Dari kecil hidupnya di lingkungan gereja, remaja ikut paduan suara, pelayanan di mana-mana, kan ikut dia, ikut pendetanya. Sampai di suatu hari saya tanya, ceritakan kapan kamu mengalami Tuhan secara pribadi? Apa yang terjadi? Anak pendeta itu tertunduk dan berkata, saya nggak tahu, jujur, saya hanya ikut alur saja, just go with the flow, ya, jadi ikut arus lah ya. Saya tidak pernah sungguh-sungguh punya hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen seperti itu, ya nggak? Banyak orang Kristen yang seperti ini.
lahir Kristen tapi tidak mengenal Kristus, agamis tapi tidak rohani, rapi di luar tapi kosong di dalam. Teman-teman, itu berbahaya. Sebab Yesus tidak mencari jemaat yang hadir. Dia mencari murid-murid yang taat. Ya. Lukas 13 ayat 24. Berjuanglah masuk melalui pintu sempit. Berjuang bukan santai loh ya. Enggak santai. Itu berjuang. Karena Lukas 13 bicara itu kan. Berjuanglah masuk melalui pintu sempit. Jadi bukan mengalir saja, bukan ikut sajalah, ikut arus, just go with the flow. No. Bukan ikut tradisi keluarga, bukan. Iman tidak diwariskan secara otomatis. Iman harus dipilih. Iman harus diperjuangkan. Matius 7:21 berkata, tidak setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Banyak yang memanggil Yesus Tuhan tapi tidak hidup sebagai murid-muridnya. Banyak yang menghadiri ibadah tapi tidak mentaati kehendak Allah. Banyak yang beragama Kristen tapi tidak dikenal oleh Kristus. Karena itu saya suka satu ungkapan ini ya, dengar ya. Ungkapan ini saya betul-betul menyentak saya. Born Christian is a chance. Becoming Christ-like is a choice. Lahir sebagai Kristen adalah kesempatan. Menjadi seperti Kristus adalah pilihan. Nah, itu dia ya. Teman-teman, jangan sampai kita lahir sebagai ciptaan Allah tapi mati sebagai tiruan dunia. Jangan puas menjadi Kristen saja tanpa komitmen. Jangan sekedar duduk di gereja tapi hiduplah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Ini saatnya kita memilih. Ini saatnya kita berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Teman-teman, ingat, ini adalah putaran terakhir ya, the last lap ya, putaran terakhir. Saatnya Yesus akan datang segera ya. Saya mau berikan 4 pertanyaan ya. Tolong dijawab dengan jujur dan direnungkan pertanyaan ini. 1. Apakah Anda benar-benar mengenal Tuhan atau hanya mengenal agama Kristen? 2. Apakah iman Anda lahir dari pilihan pribadi atau hanya tradisi keluarga? 3. Beban dan dosa apa yang masih menghalangi Anda untuk mengikut Yesus? Terakhir teman-teman, 4. Jika Yesus datang hari ini, apakah ia berkata, aku mengenal engkau, atau aku tidak pernah mengenal engkau? Nah, tolong perhatikan pertanyaan ini dan direnungkan secara jujur dalam-dalam ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Engkau mengingatkan kami semua bahwa menjadi Kristen tidak cukup. Kami mau dikenal oleh-Mu Tuhan. Sunat hati kami, ubahkan hidup kami, dan tuntun kami untuk mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh. Jauhkan kami dari kekristenan yang hanya agama, dan jadikan kami murid-murid-Mu yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keep on fire, keep on moving. Ayo, jika video ini atau YouTube ini memberkati Anda sekalian, silakan dibagikan kepada komunitas-komunitas yang lain, kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga diberkati. Oke, alright. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Ayo, mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.